Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana SPDI, mengajar di SDN Jeruklegi Kulon 06, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Saya mahasiswa PPG tahun 2022 dalam jabatan gelombang 1 FTIK IAIN Pekalongan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya yang saya lakukan dengan daring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, kemarin Bu Guru udah menyampaikan alat-alat yang harus dibawa untuk pembelajaran hari ini. Sudah dibawa semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, marilah sebelum kita mulai pembelajarannya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak? Semangat, Bu. Ya, sebelumnya saya Semangat, Bu. dulu kehadirannya. Yang pertama, Mas Imam ada? Ida Maslahah? Hadir, Bu. Ikromah? Ikromah nggak hadir ya? Kenapa? Sakit kayaknya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan Mas Imam sebagai ketua kelas dipimpin doa bersama. Iya, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran sebagai penguatan karakter kebangsaan kita, mari kita nyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Dia berkorban untuk Pancasila. Sebagai pembiasaan kita, mari kita baca Al-Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam Kemarin kita sudah mempelajari tentang aku anak soleh. Tentunya anak-anakku sekalian ingin menjadi anak yang soleh dan soleha kan? Ingin, Bu. Ya. Anak yang soleh dan solehah itu pasti harus memperhatikan kebersihan. Nah, seperti gambar yang Ibu tunjukkan pada kali ini gambar tentang apa? Ada kegiatannya sedang kerja bakti, Bu. Oh iya, kerja bakti. Terima kasih. Ini ada gambar tentang orang yang sedang kerja bakti membersihkan halaman. Nah, seperti materi yang akan kita bahas hari ini, bahwa hari ini kita akan membahas tentang materi pelajaran yang keempat, bersih itu sehat.
pada subbab mengenal arti bersih dan sehat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian bersih. 2, menjelaskan pengertian hadas dan najis. 3, mengemukakan macam-macam hadas besar dan hadas kecil. 4, menguraikan macam-macam hadas dan najis. Yang kelima, mempraktekkan atau mensimulasikan cara mensucikan najis. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Nanti dari pengamatan kalian, sambil Bu Guru jelaskan juga. Nah, yang pertama, ini ada sebuah gambar tentang anak-anak yang sedang mandi. 2, kerja bakti. Yang ketiga, mau berangkat sekolah. Ini apa sih itu najis? Yang pertama, najis itu adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat. Nah, sehingga menyebabkan ibadahnya itu tidak sah. Adapun contoh najis itu ada air kencing, ada kotoran hewan, darah, bangkai. Kemudian ada kotoran. Kotor dengan najis. Nah, apa perbedaannya kotor dengan najis? Kotor itu adalah sesuatu yang menempel di badan, tetapi ketika hanya kotor saja, itu masih bisa untuk melaksanakan ibadah. Beda dengan najis, itu sesuatu yang menempel di badan atau pakaian, tetapi itu bisa menghalangi untuk ibadah kita. Ini sebuah contoh. Pakaian yang terkena keringat. Kalau pakaian kita terkena keringat, kotor enggak? Kotor, Bu. Tapi masihkah sah dibuat sholat? Masih, Bu. Masih. Ya. Nah, berbeda dengan pakaian yang terkena najis. Kalau pakaian yang terkena najis, maka sudah tidak bisa buat sholat. Nah, itu perbedaannya. Kalau kotor, belum tentu najis, tapi kalau najis itu sudah pasti kotor. Kalian bisa mengamati gambar lagi. Ini ada seorang anak kecil yang tidur, ini ngompol. Kemudian yang kedua ada gambar darah. Ada anak yang sedang muntah, kemudian bangkai, di sini ada babi. Nah, dari gambar-gambar berikut, menurut anak-anak, apakah ini mengandung najis semuanya? Semua. Iya, Najis semua ya? mengandung najis semua. Najis, Bu. Nah, berarti anak-anak bisa memahami dari gambar yang Ibu berikan, bahwa ini semuanya mengandung najis. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang macam-macam najis. Nah, najis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah atau dimaksud dengan najis ringan. Kemudian yang kedua ada najis mutawasito atau najis sedang. Yang ketiga najis mughaladoh atau najis yang berat. Nah, adapun najis mukhafafah di sini contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Nah, cara membersihkannya yaitu lapkan najis dengan kain kering. Yang kedua renjiskan. Renjiskan itu ya kalau bahasa kita mencipratkan ya, sesuatu yang terkena najis tersebut. Nah, kemudian yang ketiga lap hingga kering. Yang kedua najis mutawasito. Contohnya adalah kotoran seperti tadi darah, ada nanah, ada muntahan. Nah, itu masuknya kepada najis mutawasito. Adapun cara mensucikannya yaitu disiram atau dicuci sampai hilang bau dan material najisnya. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh ini tergolong najis yang berat. Contohnya adalah air liur anjing, babi, dan keturunannya. Adapun cara mensucikannya yaitu dicuci atau disiram 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Yang pertama adalah buang najis tersebut, ya. Dan yang kedua cuci, ya. Nah, yang ketiga cuci sebanyak 6 kali. Nah, ini sebuah kebersihan sampai benar-benar najis mughaladohnya itu hilang. Sedikit tentang macam-macam hadas. Nah, ini hadas itu dibagi menjadi 2, ada hadas kecil dan hadas besar.
Nah, hadas kecil penyebabnya adalah batalnya wudhu, seperti buang angin, kencing, dan lain sebagainya, atau buang air besar. Nah, itu cara mensucikannya dengan berwudhu. Nah, yang kedua, hadas besar. Nah, penyebabnya hadas besar apa saja? Ada mimpi basah. Nah, yang kedua yaitu haid atau nifas. Ini adalah dialami oleh seorang perempuan. Nah, yang ketiga non-muslim yang baru masuk agama Islam atau disebut dengan mu'alaf. Ya, silakan kalian diskusikan. Ya, nanti dari hasil diskusi itu ada salah satu yang menyampaikan hasil diskusinya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ketua kelompoknya ada Mbak Heni. Yang kedua, ketua kelompoknya ada Mbak Ika, 3 Mas Imam, dan yang keempat Mbak Ida Wahyuni. Silakan dicatat, nanti dipresentasikan. Ya, gimana anak-anak? Cukup diskusinya, nggih? Dari pemaparan materi yang Bu Guru sampaikan, sudah kalian diskusikan. Silakan salah satu kelompok membacakan hasil diskusinya. Bisa dimulai dari Mbak Ikromah. Tadi yaitu tentang pengertian bersih dan suci. Kemudian macam-macam najis dan cara mensucikan najis. Nah, anak-anak, apakah dari pemaparan materi dan hasil diskusi masih ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang belum paham? Saya Bu, saya mau tanya Bu, apa perbedaan kotor dan najis Bu? Bahwa kotor itu adalah sesuatu yang menempel di badan atau pakaian kita, namun masih bisa digunakan untuk beribadah. Sedangkan najis, jika pakaian atau badan kita sudah terkena najis, itu sudah pasti kotor dan tidak bisa digunakan untuk beribadah. Gimana Mbak Ida, paham? Paham, Bu. Paham. Bu Guru akan memberikan sebuah evaluasi. Silahkan kalian kerjakan. Yang pertama, apa perbedaan kotor dengan najis? Yang kedua, sebutkan macam-macam najis. 3, sebutkan 3 hal apa saja yang harus bersih saat sholat. 4, bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah. 5, mengapa sih kita harus bersih dan suci? Nah, silakan kalian kerjakan. Nanti langsung dipresentasikan dengan kita tanya jawab. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Udah, Bu. Bu. Ya, yang pertama, saya tanya yang pertama ini kepada Mbak Ida Wahyuni. Apa perbedaan kotor dengan najis? Kotor itu sesuatu yang menempel di badan tapi tidak najis. Kalau najis itu kotoran yang menempel di badan tapi menyebabkan terhalangnya ibadah. Jadi kita nggak bisa sholat, Bu. Nah, bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Atau ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kotor adalah sesuatu yang menempel di badan tapi tidak najis. Najis adalah kotoran yang menempel di badan tapi menyebabkan terhalangnya ibadah. Cara mensucikan najis mughalladhah yaitu dengan dibasuh 7 kali, yang 1 kali dicampur dengan debu yang suci. Materi yang akan datang, kita mempelajari tentang bersih itu sehat pada subtema wudhu. Nah, sebagai PR kalian di rumah, nanti Bu Guru WA akan di grup, nggih. Setelah Bu Guru WA, kalian kerjakan. Nah, salah satunya adalah hafalkan niat wudhu. Ya, untuk kesiapan kalian pembelajaran pada minggu yang akan datang. Alhamdulillah, materi pada hari ini selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bu Guru akhirul qali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.